di dalam sana seperti yang disampaikan oleh Sueb, misalnya Yohanes sekian sampai sekian ada, sekian sampai sekian tidak ada. Itu sudah umum, sudah diketahui semua orang. Bukannya Bang Sueb ini baru mengarang. Bang Sueb ini justru karena bisa membaca dengan teks-teks aslinya, di sana ada beberapa tambahan-tambahan. Nah, tuduhan mereka tentang kita yang selalu butuh tafsir, mereka lupa bahwa ketika mereka tidak menafsir daripada ayat-ayat di dalam Alkitab, maka yang terjadi adalah Yesus tidak akan pernah menjadi Tuhan. Jadi gitu Tong, ya kodeks yang saya pegang asli Tong. Kenapa? Itu yang dibawain tadi mintanya kata dalam yang lain. Nah, kamu sini kau naik, kau tempelkan layar di mataku, bila perlu kau kencing tulang bang tadi. Bila kau sadar. Gitu. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ingin semakin banyak belajar ini sama guru-guru karena saya minim tentang Alkitab masih minim banget dan tidak tahu cara belajarnya itu agar cepat paham semuanya itu gimana itu. Kalau misalnya ada kajian-kajian khusus saya juga ingin ikut. Karena kemarin saya tertarik itu begini, boleh nggak cerita saya? Ya Bang, boleh. Iya, ceritanya seperti ini. Kemarin itu awalnya saya nggak mau tahu lah tentang Alkitab. Tapi yang membuat saya pingin cari tahu itu karena sekarang ini orang-orang di luar Islam ternyata berbeda dengan zaman dulu. Kan kalau zaman dulu itu orang-orang di luar Islam justru mencari tahu seperti apa isinya. Sekarang yang kita lihat kan bukan mencari tahu isinya, justru membakar kayak kemarin itu kan. Kemudian membakar, melecehkan pokoknya omongan-omongan yang aneh-aneh. Kemudian pernah saya dengar itu melecehkan surat Al-Ikhlas di gereja, saya lihat di YouTube pernah. Nah, itu akhirnya yang membuat saya seperti apa sih Alkitab? Saya ingin mencoba membandingkan, kata saya kan. Andaikan bisa, saya nanti pingin ngobrol dengan para pendetanya langsung gitu pinginnya ya, walaupun saya belum tahu seperti apa isinya. Ternyata saya nyoba download di Play Store, keluar pas buka pertama itu keluar ini Yohanes 1 sampai Yohanes 1 sampai 18. Saya cuman baca ayat 1 doang, itu saya sudah nggak bisa pakai satu ayat surat Ikhlas saja, ayat 1 ini cukup untuk membantah sampai 1 sampai 18 saya bilang gitu dalam pikiran saya kan. Tapi yang paling menarik ketika saya pernah dengar itu bahwa katanya ikut agama Abraham gitu kan ya. Ikut agama Abraham lah, ternyata setelah saya pikir-pikir, kalau melihat di Al-Quran saja, keyakinan Nabi Ibrahim, melihat kutipan dari sebagian ayat saja, bukan full satu ayat, itu saya kira cukup untuk membantah satu Injil, satu Alkitab. Nah, akhirnya karena nggak kayak gitu, lah ternyata melihat guru-guru ini kan, melihat dari Ustadz Natali, Ustadz Rifa, kemudian Ustadz siapa lagi? Ustadz siapa yang ini? Ustadz siapa tuh? Yang sering pakai tafsir Al-Quran itu. Ustadz siapa tuh? Ustadz Wafi. Iya. Ustadz Wafi betul, Ustadz Zuma gitu kan. Nah, ternyata kalau begini saya akhirnya mencari tahu ini kan saya nggak tahu kan awalnya kan, saya nggak pakai TikTok, nggak pakai apa. Ini ngobrolnya di mana sih aslinya, saya bilang gitu kan. Ini ngobrolnya di mana ini? Saya pingin ikut. Sampai saya komen berkali-kali ikut komen itu nggak ada yang respon. Akhirnya di debat itu ada yang nyeletuk TikTok. Akhirnya download TikTok. Akhirnya saya langsung mencari obrolan mengikuti. Akhirnya di situ
saya langsung ketemu kumpulan para pendeta itu lagi ngobrol semuanya, ada orang Islamnya satu kalau nggak salah. Di situ saya naik. Dia membahas kemerdekaan sampai saya rekam sampai sekarang hampir 2 jam. Ternyata saya cuman membuka satu mempertanyakan sama mereka. Saya membuka dengan cara seperti ini sama mereka itu. Saya yang belum merdeka adalah pikiran saya bilang gitu. Jadi ingin dimerdekakan oleh para pendeta ini semuanya, saya bilang gitu. Akhirnya yang ingin saya pertanyakan seperti ini. Kalau di dalam Islam meyakini bahwa kalau Tuhan itu pasti tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Artinya bagaimana? Tuhan itu ada terus. Nah, kalau Tuhan ada terus, berarti Tuhan tidak berubah. Saya bilang begitu. Kemudian saya kutip di Yohanes 1 ayat 1-nya itu, ayat 1 sampai 2 itu. Nah, sedangkan saya ketika membaca di Yohanes 1 sampai 2, ini sudah menunjukkan bahwa yang diyakini sebagai Tuhan berubah. Kan di situ diisinya kan, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah katanya. Firman itu adalah Allah. Ini kan sudah berubah 3 kali kan. Pertamanya firman 1, bersama-sama jadi berdua, kan berubah dari 1 berdua. Kemudian ketiganya menyatu. Tuhan itu Allah, menyatu kan. Di sini aja sudah berubah 3 kali. Nah, ternyata ayat ketiga ini kalau dipikir-pikir bagian ketiga itu kayaknya membantah semuanya. Segala yang ada dijadikan oleh dia. Kalau nggak dijadikan oleh dia, nggak ada. Lah berarti segala sesuatu selain Tuhan, selain Allah, kan ciptaan Allah. Berarti firman itu masuk bagian dari situ kan? Iya kan? Di situ. Akhirnya saya, ini gimana mau sampai membaca satu ayat Al-Quran nggak mempan Injil kalau mau jujur mereka itu sampai hampir 2 jam itu nggak ada ayat-ayat yang mereka berikan, nggak ada. Itu menunjukkan perubahan semua. Yang hampir 2 jam itu saya masih punya rekamannya itu, nanya sama mereka tentang ayat itu. Apalagi sampai kan ada itu kan bahwa Allah bukan manusia kan di Alkitab itu. Apalagi sudah begitu, semakin begitu ya makin menunjukkan kan. Iya, makin amburadul mereka. Kemudian pernah membahas tentang gimana? Halo, ada suara saya? Ada. Ada ya? Gimana? Ada kayaknya nggak? Saya nggak. Tadi di bawah, tadi ada yang nyinggung terkait dengan antikristus kan? Nah, mari kita lihat lagi di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-7. Nah. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Yohanes 1 ayat yang ke-7, kita lihat ya dalam bahasa Indonesia. Mari kita ke arah mic. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab banyak pesesat telah muncul dan pergi. Bentar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai
manusia itu adalah si penyesat dan Kristus. Dan antikristus, sorry. Kalau kita lihat ini dalam aslinya. Kelihatan nggak nih? Ya. Dikatakan mitil desagi matiyane nefakabe بعلم أيلن دلامادين de isyo mishiha itte bafsar hana itau matayana wanti Kristus. Saya ulangi, wanti Kristus. Ya, antikristus dalam bahasa Aramaiknya wanti Kristus. Itu bahasa Aramaik, Tong. Itu bahasa Tuhan lu sendiri, Tong. Pahami, Tuhan lu bukan orang Yunani. Emang itu bukan bahasa Arab, lu sendiri yang blon. Lu yang buta, lu bilang itu bahasa Arab. Lu yang on. Lu yang on, itu bukan bahasa Arab, cuy. Sadar dikit apa sih? Itu bukan Yesus bukan orang Yunani, Tong. Sadar. Itu bukan bahasa Arab. Dia bilang itunya bahasa Arab. Aduh. Lu kebanyakan cium keteknya Paulus, makanya jadi kayak gitu. Mereka lucu. Masalahnya. Iya. Jadi mereka itu. Lu bilang itu Yunani, aduh. Yesus bukan orang Yunani. Kalau yang tadi Sueb jelaskan jangan itu. kebanyakan cium keteknya Paulus. Sueb, kalau yang Bang Sueb jelaskan itu sama yang Bang Jaka Suara sampaikan, itu lagi tren memang. Jadi kalau kita pergi ke room mereka untuk menjawab syubhat yang mereka lempar, berujung dengan mereka kick kita. Nah kalau mereka datang ke kita awalnya ingin menguji, ketika kita jawab, seperti kemarin saya ketemu mereka datang menguji tentang ayat Al-Quran tentang embriologi. Saya jelaskan dengan semua kata-kata tentang hasil penelitian tentang ayat embriologi tadi. Itu At-Tarib ayat 4 sampai 5 sampai 7, dan akhirnya berakhir tanpa suara, orangnya pergi karena merasa bahwa dia tidak bisa mempertanggungjawabkan tuduhan dia bahwa itu salah. Ternyata dia yang tidak tahu apa-apa, dia hanya coba-coba. Nah, jadi itu konstruksinya memang Bang Jaka. Nah, kalau Bang Jaka mau lihat itu di Sueb punya apa? Sueb harusnya bagikan itu juga kajian-kajian Sueb tentang itu di YouTube-nya Sueb, itu dibagikan ke bagian bawah komentar. Jadi itu juga kita bisa mengambil beberapa informasi yang kemudian kalau teman-teman bertemu dengan keadaan seperti itu kan bisa enak, bisa kemudian bisa dibantah atau kemudian ya paling tidak mengerti di mana letak mereka mengaburkan apa-apa yang seharusnya tidak mereka plesetkan gitu. Iya, siap. Sebenarnya kan saya pernah yang langsung diturunin itu kemarin gara-gara gini. Lama-lama kan udah sekitar hampir lebih 1 jam itu yang saya langsung diturunin. Saya bilang gini, oh iya saya paham intinya bapak-bapak ini intinya cuman ingin menyatukan antara dimensi ketuhanan dengan dimensi ciptaan. Iya kan, saya bilang gitu. Langsung turun, langsung hilang, langsung dilenyapkan itu. Kan sebenarnya kan begitu, cuman mereka ingin menyatukan antara dimensi manusia, dimensi ciptaan dengan Tuhan. Kan begitu intinya. Coba kalau muter-muter membahas tentang firman itu. Biasanya gitu biasanya. Ini yang terbaru Sueb, di sana Bang Juma baru di-kick gara-garanya urusan mereka klaim nama Allah. Nama Allah itu di dalam Bible. Kalau ada yang bisa Sueb sampaikan, coba Sueb sampaikan. Enggak apa-apa. DM ke saya YouTube yang bisa saya tonton. Atau misalnya ada namanya apa Sueb punya kamu itu Sueb? YouTube-nya Bang Jaka ini mau Maulana bin Zakaria. Maulana bin Zakaria. Mas
Ya. Teman-teman juga sebenarnya di konten ini itu pernah. aku pakai LAI ya, jelas. Ini bukan. Oke. Ya. Lembaga Terjemahan Biblos Indonesia Jakarta, jelas. Gak ada Alkitab punya Islam. Kenapa? Gak tenang di sini. Ya, surat Yohanes yang kedua. Ya, 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Nah. Ya. Kita tadi kan kita dalam bahasa Yunani ya sekarang. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini. Ya, dikatakan hoti poloi planoi exelton eiston kosmon hoi me homologontes ieson kriston erho menon ensarki hautos estin ho planos kai ho anti Kristos. Ya, anti Kristos. Sama. Itu waktu. Ya, jadi yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dialah Antikristus. apa? Antikristus. Dan Antikristus. Planosnya penyesat, ya, dan Antikristus. Gitu. Tadi minta LAI kan? Nah, ini gua udah pakai Yohanes Termos. Jelas? Di kata aslinya ada kata sebagai. Sueb. Apa? Di kata aslinya itu ada diksinya kata sebagai manusia itu ada kata sebagai di situ. Tidak ada kan? Di sini tidak ada manusia tapi sarki itu daging. Flesh. Oke. Sip. Itu mereka plesetkannya Tubuh kata kasar sebagai. berarti. Daging harusnya. Terjemahnya diperkosa. Ya, manusia, kata manusia ini harusnya dalam kata sarki, dan ayat ke-7 di sini. Itu dikatakan ini teksnya. Bentar. Sarki. Sarki itu daging bukan manusia. Ya. Dalam artinya adalah tubuh kasar. Gitu. Padahal bahasa sering mereka jadikan andalan untuk nyerang-nyerang kan itu kan? Mempermasalahkan bahasa. Kemarin kayak gitu nanya ke apa? Mempermasalahkan bahasa apa ke saya tuh? Ini bahasa aslinya begini, anunya begini katanya. Saya bilang sama dia, oke, kalau begitu saya ingin memperjelas Tuhan kamu, saya bilang gitu. Memperjelas tempat apa Tuhan kamu karena katanya di surga. Kenapa di bahasa Indonesianya di surga, tapi bahasa Arabnya di langit? Langit itu ada 7. Di langit keberapa Tuhan kamu? Saya bilang gitu. Bingung mereka. Jangan bahas masalah itu surga maksudnya katanya. Ya udah kalau begitu, itu kan ada bahasa langit, bahasa aras, kemudian surga. Yang benar yang mana itu? Ada 9 tempat itu. Yang itu sama dia. Terus yang benar yang mana itu? Gak jawab mereka itu. Ngeles ke yang lain. Malah kita yang ditanya-tanya hal-hal yang gak penting itu. Ini channel aku ya. Lanjut. Oh itu ya. Maulana bin Zakaria. Oke siap. Yang di Ustadz Nathan yang lelucon itu saya yang apa yang pernah ketawa terus itu yang apa? Jadi terjemahan ini apa namanya? Ini terjemahannya mengalami kesalahan karena kalau manusia dalam bahasa Yunaninya itu bukan sarki, ya. Manusia itu dalam bahasa Yunani adalah anthropos. Makanya ada nama ini nama antropologi. Gitu. Anthropos baru manusia. Nah, kalau sarki itu daging, flesh, hanya tubuh kasar. Datang sebagai tubuh kasar, itulah si penyesat dan antikristus. Harusnya seperti itu. Kalau mau. Iya. Ini ada yang nanya nih. Hostnya Kristen Ortodok ya. Aku Islam. Alhamdulillah 2016 meninggalkan Kristen, masuk Islam. Iya, jadi itu sebenarnya teman-teman lihat sendiri ya, barusan Bang Sueb itu nampilin data
nampilin data, ini apa yang ditampilin, diliatin, dibuka, dibacain lagi. Jarang-jarang kan ketemu orang yang bisa original teksnya Bible. Saya andai kan apa Mas UM itu siap ngajarin, saya siap belajar itu. Bahasa aslinya. Saya lupa itu namanya siapa ya Ustazah yang itu ngebahas tentang tentang Yesus manusia yang jadi lelucon itu yang dibahas di channel Ustazah. Apa namanya itu, siapa namanya? Nggak tahu juga saya. Ada itu yang saya lupa namanya. Saya pernah nonton di tempat Ustazah yang dibahas bareng-bareng itu, yang ditonton videonya. Oh, Murtadin itu kah? Iya, siapa tuh namanya tuh? Oh, Murtadin Suneo itu. Nah, betul yang itu. Waduh, saya ketawa dari awal sampai akhir. Murtadin Suneo. Oh ya, teman-teman subscribe channel YouTubeku ya, Natalia Iriani. Di situ saya juga membongkar-bongkar kebenaran ya. Jadi teman-teman yang kalau masuk di channel itu siap-siap menerima kebenaran lah. Memulai dengan buka hati. Ya, Murtadin Suneo. Gara-gara TikTok kakak aku mau alaf katanya tuh Ajeng Cubi. Ajeng Cubi. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Punya Ustazah Geva Kenan Natalia Pansos ya. Si Natalia ini sudah duluan terkenal ketimbang aku, ketimbang yang lain-lain. Dia duluan lebih terkenal, Gevan. Kalau kamu bilang dia pansos justru salah, karena dia justru lebih duluan punya YouTube, channelnya itu lebih viral dulu. Oh, si Ajeng Cubi itu bohong ternyata. Dia cuma satir doang, cuma nyindir. Aku pikir beneran. Kenapa sih suka takiyah kalian? Kenapa sih kalian suka bohong? Ajeng Cubi. Eva, jadi Natalia ini ya, aku kasih tahu sama kamu ya. Mungkin di TikTok dia baru, tapi dia sudah punya YouTube duluan dan dia sudah lebih dulu. Kalau subscriber dia udah banyak. Jadi apa yang perlu dia pansoskan coba? Makasih Uni udah dikenalin nih ke teman-teman yang masih belum tahu aku. Punya Ustazah Rifa ini yang channelnya yang bener, yang ini ya, yang sama dengan ini tuh apa namanya gambarnya ya? Apa yang satunya ada nama Rifa? Rifa siapa satunya ya? Ada. Yang ini ya, yang seperti ini tuh. Ya benar. Kalau channelku Rifa MOW, naikin itu Ajeng Cabi itu dulu. Dia nanya Allah itu apa. Coba aku mau nanya Yesus itu apa, manusia atau Tuhan? Ayo naik ke atas dulu. Iya, ayo Ajeng, naik Jeng. Geva Kenan, ini kalau belum tahu saya siapa, mungkin pendeta-pendetamu yang biasanya aktif di YouTube sering kok ngambilin videoku, sering banget. Kalian jangan typing di bawah lah. Yaudahlah, aku turun deh, kalian naik ya. Nanti kalau kalian udah di atas, nanti ini ada Abi Abdurrahman, ada si Syueb, ada Natalia. Jadi kalian naik lah. Malah sama orang pansos, Geva, kamu kayaknya yang iri dengan keiniannya, kecantikannya Natalia. Kamu pelangi ya? Komplani, biasanya komplani. Sama cewek cantik iri tuh biasanya bukan laki-laki sejati loh. Iya. Pelangi kamu ya? Ya. Outline pada kenapa sih nggak ada yang sehat gitu? Coba Geva naik dong aja di Google, browsing namaku Natalia. Lagi pengen makan Tritunggal ini. Uni suruh dia browsing namaku aja di Google, coba kalau dia mau YouTubean kuotanya mahal mungkin ya, kuota gede. Naik dong, lagi pengen makan Tritunggal ini. Malas, bilang aja kamu takut. Malas katanya Uni. Ya udahlah, kalian tuh memang itulah kami bedanya dengan kalian. Kalau kami tuh berani menyampaikan agama Islam itu di publik, karena kami punya data, punya dasar kalau bicara. Kalian cuma kebencian doang, kalian itu yang kalian sampaikan. Janganlah begitu. Ayolah tunjukkan kalau kalian itu benar-benar warga negara Indonesia yang baik dan taat. Maju saja, diskusi saja dengan baik. Ini ada yang tanya. Itu pun kalau berani. Kenapa Mbak meninggalkan Kristen? Hidupmu bahagia kali ya. Saya meninggalkan Kristen karena lebih memilih mengikuti Yesus. Makanya masuk Islam.
Itu yang bilang ini apa namanya menyampaikan dengan pedang. Ayo tunjukin warga Islam mana yang datang ke Indonesia bawa pedang sama bawa bombardir Siapa yang mensiarkan Islam bawa bom sama pedang ataupun pistol? Portugis, Belanda, Spanyol. Aduh. Udah aku turun dulu, udah zuhur di sini Mbak Natalia, Abi Abdurrahman, Syuib, semua aku turun dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga HP ku udah lowbat nih teman-teman nih. Bang Sueb, makasih banyak. Abi Abdurrahman, Jaka Suara, Bang Iqbal, makasih. Ini teman-teman di bawah ada yang mau masuk juga, tapi aku udah mau pamit nih, nggak apa-apa deh. Ngobrol bentar terus pamit ya. Soalnya udah lowbat aku. Ini aku masuk ini. Selamat siang. Bang Ganda. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Bunda nih ada yang mau tanya. Katanya dia mau pinjam uang buat umroh. Boleh nggak Bunda? Kata saya nggak Aduh. boleh kan Bunda? Terus Bunda, gimana? Bunda gimana Soalnya kalau umroh itu jangan pakai duit pinjaman. Iya betul Bunda. Ya. Nggak boleh Bunda ya? Iyalah. Jangan. Boleh katanya jangan. Haji aja kan bagi yang mampu. Jadi bukan dipaksa-paksain gitu. Betul Bunda kata. Iya ini dia. Ntar kata saya nanya dulu. Jangan Boleh katanya Bunda. Iya. Haji juga katanya jangan dipaksakan. Jangan. Karena ibadah haji itu semua tuh bagi yang mampu. Jadi jangan. Kalau nggak mampu ke sana, nggak mampu dari segi materi atau apapun, janganlah dipaksakan juga. Apalagi sampai pinjem, nggak boleh. Ya. Gitu. Iya Bang Ganda, ini aku mohon maaf nggak bisa lama-lama. Soalnya nih juga tadi live-nya udah kelamaan Bunda, di awal. makasih Sampai atas lobet. Ini jawabannya. Iya makasih. Ayo, Siap semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku tutup langsung Berarti ya. mau Makasih. mau bubar ya Mbak Natalia ya? Oke Bunda, silakan. Yo, siap. Ya, gimana Bang Sueb? Oh ya udah. Oke, makasih ya semuanya yang udah bergabung. Makasih juga buat teman-teman di live chat, baik yang bahagia ataupun yang sedang bersedih. Semoga selalu diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makasih banyak. Saya mohon maaf bila ada baiknya itu semua datang dari Allah, namun kalau ada salahnya itu semua datang dari saya. Ya, jangan menolak kebenaran, memulai dengan buka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.